Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Harahap dengan NIM 621251009 dari kelas IKOR D. Di sini saya akan membahas tentang kausa Pancasila dan hubungannya dengan tantangan global. Yang pertama adalah kausa Pancasila atau asal mula Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman kehidupan bernegara dan berbangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai bangsa Indonesia, seperti kebudayaan, sosial, dan religius. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia pertama kali termuat dalam Piagam Jakarta yang hasil oleh Panitia 9. Setelah menuju proses panjang, akhirnya Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945. Asal mula terbentuknya Pancasila bisa dipahami lewat 4 teori, yakni kausa materialis atau asal mula bahan, yang kedua kausa formalis atau asal mula bentuk, dan yang ketiga kausa efisien atau asal mula karya, dan yang keempat serta kausa finalis atau asal mula tujuan. Yang pertama adalah kausa materialis. Menurut Arianus Hareva dan Sodial Mandaliu dalam buku Teori Pendidikan Pancasila yang terintegrasi pendidikan anti korupsi 2020, kausa materialis atau asal mula bahan berarti bangsa Indonesia merupakan asal muasal bahan pembentukan Pancasila. Lebih spesifikasi, nilai kebiasaan, kebudayaan, adat istiadat, serta agama dalam bangsa Indonesia dijadikan bahan dasar untuk penyusunan Pancasila. Bisa dikatakan Pancasila berasal dari kepribadian serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, kausa formalis, disebut juga asal mula bentuk atau bangun. Artinya, bagaimana Pancasila dirumuskan atau disusun sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kausa formalis menjelaskan bagaimana awal mula Pancasila terbentuk dan terbangun. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta BPUPKI sangatlah berperan besar. Ketiga pihak ini menjadi tokoh utama dalam perumusan serta pembahasan susunan Pancasila yang hingga saat ini telah digunakan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah kausa efisien. Mengutip dari buku Pendidikan Pancasila 2010 karya Pandi Setijo, kausa efisien disebut juga asal mula karya. Artinya, bagaimana Pancasila dijadikan dasar filsafat negara. Dalam hal ini, PPKI menjadi asal mula karya Pancasila. PPKI sebagai pembentuk negara serta atas kuasa pembentuk negara, akhirnya mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah. Pengesahan ini dilakukan setelah adanya pembahasan dalam sidang BPUPKI dan Panitia 9. Kemudian yang keempat adalah kausa finalis, disebut juga asal mula tujuan. Pancasila dirumuskan serta dibahas dalam sidang pendiri negara. Tujuan untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara, maka kausa finalis dari terbentuknya Pancasila adalah sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, anggota BPUPKI serta Panitia 9 merumuskan Pancasila sebagai dasar negara sebelum disahkan. Bisa dikatakan para pendiri negara tersebut merupakan kausa relasional karena merumuskan dasar filsafat negara Indonesia. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu Pancasila di tengah era globalisasi. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun di sisi lain, diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi hasil bangsa Indonesia sendiri yakni Pancasila malah terlupakan baik nilai-nilai maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai tantangan yang dihadapi saat ini, tantangan pertama adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian, tantangan selanjutnya adalah
eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi. Selanjutnya, rekomendasi implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Rekomendasi selanjutnya yaitu membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan atau pembelajaran berkesinambungannya berkelanjutan di sebuah lini dan wilayah. Oleh karena itu, perlu ada kurikulum di satuan pendidikan dan perguruan tinggi yaitu pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan atau P3KN. Pancasila di masa mendatang akan mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak dan mengajak siswa untuk mempertahankan identitas bangsa serta meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa. Bahasan selanjutnya yaitu seharusnya representasi sosial tentang Pancasila yang diingat orang adalah Pancasila ideologi toleransi, Pancasila ideologi pluralisme, dan Pancasila ideologi multikulturalisme. Representasi sosial tentang Pancasila yang dimaksud adalah kerangka acuan nilai bernegara dan berbangsa yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Jika Pancasila menjadi acuan, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan lebih baik mudah terlihat dalam praktik bernegara. Misalnya saat pengambilan kebijakan-kebijakan politik. Kemudian, Pancasila juga harus bisa memberi solusi di tengah adanya beragam ideologi seperti sosialis dan liberal, serta di tengah usaha politik identitas oleh agama, etnik, serta kepentingan. Cukup sekian paparan materi saya tentang kausa Pancasila dan hubungannya tentang global. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.